Oke, kita lanjut bab 7, sistem operasi. A. Definisi. Secara umum, sistem operasi adalah yang pertama, sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Nah, itu maksudnya operating system mengatur semua perangkat komputer dan menyediakan alas biar aplikasi bisa jalan dengan aman dan rapi. Yang kedua, bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Nah, itu maksudnya operating system jadi perantara antara manusia dan mesin. Biar perintah user bisa dipahami sama hardware. Yang ketiga, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi macam-macam user. Nah, itu maksudnya operating system mengatur siapa yang boleh pakai hardware, kapan dipakai, dan biar semua aplikasi bisa jalan bareng tanpa tabrakan. Yang keempat, sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi kayak aplikasi Office, aplikasi desain grafis, aplikasi multimedia. Nah, itu maksudnya operating system ngurus semua hal dasar dari ngatur memori, file, device, sampai ngejalanin aplikasi kayak Office, desain grafis, atau multimedia. Terus di sebelahnya ada 4. Yang pertama pengguna, itu orang yang memakai komputer. Yang kedua aplikasi, itu program yang dipakai user. Yang ketiga sistem operasi, itu penghubung antara aplikasi dan perangkat keras. Yang keempat perangkat keras, itu komponen fisik komputer. Nah, selanjutnya pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda di antaranya. Yang pertama, sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan pengguna dibandingkan menggunakan kinerja ataupun utilitas sumber daya. Sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimal penggunaan sumber daya komputer. Tetapi pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit. Nah, maksudnya operating system dibuat supaya komputer gampang dipakai dan nyaman buat user. Jadi fokusnya ke kemudahan, bukan performa doang. Tapi di sistem multi-user, operating system lebih fokus ngatur resource biar maksimal buat banyak pengguna sekaligus. Di beberapa komputer peran kenyamanan user cuma sedikit karena fokusnya lebih ke efisiensi sistem. Yang kedua, sudut pandang sistem. Sistem operasi adalah sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input atau output. Fungsi ini juga dikenal sebagai program pengendali. Sistem operasi merupakan suatu bagian program yang berjalan setiap saat yang dikenal dengan istilah kernel. Nah, itu maksudnya operating system berfungsi sebagai manajer sumber daya yang ngatur semua hardware biar dipakai efisien dan gak saling rebutan. Operating system juga ngatur jalannya aplikasi dan seluruh proses input atau output. Jadi semuanya tetap tertib. Bagian operating system yang selalu aktif disebut kernel. Dan dia yang jadi pengendali utama dalam sistem.
Yang ketiga, sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Nah, itu maksudnya operating system dibuat supaya komputer lebih nyaman dipakai, gampang jalani aplikasi, dan bisa bantu user nyelesain kebutuhan atau masalahnya dengan cepat. Selanjutnya, abstraksi komponen sistem komputer. Nah, gambar itu nunjukin kalau komputer punya lapisan-lapisan yang saling nyambung. Paling dasar ada hardware kayak CPU, RAM, dan lain-lain. Di atasnya ada sistem operasi yang ngatur semua kerjaan hardware biar bisa dipakai. Lalu ada aplikasi yang berjalan di atas operating system. Terakhir, paling luar ada user yang pakai aplikasi buat nyelesain tugas. Nah, intinya hardware itu bagian fisik komputer, sistem operasi itu yang ngatur hardware, aplikasi itu program yang dipakai user. User itu orang yang pakai komputer. Nah, dari bagian itu kelihatan kalau operating system jadi penghubung utama antara hardware aplikasi dan user, biar semuanya bisa jalan bareng. Selanjutnya, perkembangan sistem operasi. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955, Faculdubes and Pubos, belum memiliki sistem operasi dan lebih mengarah kepada perhitungan numerik dalam mekanisme menjalankan sistem komputer. Nah, komputer sama ini berpunya sistem operasi. Semua proses dijalankan manual pakai kabel dan switch. Dan fokusnya cuma buat hitung-hitungan numerik. Nah, intinya komputer masih super basic dan cuma bisa ngerjain tugas yang sangat spesifik. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, transistor and batch system. Penggunaan batch processing system iaitu pekerjaan di komputer ke dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Contoh dari sistem operasi ini adalah Frontline Monitoring System dan IBSYS, IBM System 360. Nah, di era ini komputer mulai pakai transistor dan udah bisa jalanin batch processing, yaitu banyak job dikumpulin dulu lalu dieksekusi satu persatu secara berurutan. Nah, intinya komputer mulai lebih cepat dan sudah bisa ngolah tugas otomatis tanpa input manual terus-menerus. Yang ketiga, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, ICM multi-programming. Penggunaan multi-programming, multi-user, time sharing, and sporing. Contoh dari sistem operasi ini adalah Unix. Nah, di generasi ini komputer udah pakai integrated circuit dan bisa jalanin banyak program sekaligus. Itu multi-programming. Sistemnya juga sudah multi-user, ada time sharing and polling biar proses makin efisien. Nah, intinya komputer jadi lebih pintar, lebih cepat, dan bisa dipakai banyak orang dalam waktu bersamaan. Yang keempat, generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang. Adanya penambahan fungsi real-time application network operating system dan distributed operating system. Contoh sistem operasi yang sering kita pakai adalah Windows, MacOS, Linux, FreeBSD, MS-DOS. Nah, di era ini komputer udah dukung aplikasi real-time network operating system dan distributed operating system yang bisa jalan di banyak perangkat sekaligus. Nah, intinya komputer makin canggih, cepat terkoneksi, dan dipakai luas di segala bidang. Selanjutnya, layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program sistem operasi. Nah, operating system nyediain tools biar programmer bisa bikin dan jalanin program dengan mudah. Yang kedua, eksekusi program. Operating system ngejalani program, ngatur prosesnya, dan menghentikan kalau udah selesai. Yang ketiga, operasi input atau output.
operating sistem ngatur keluar masuk data dari perangkat kayak keyboard, mouse, disk, dan lain-lain. Yang keempat, manipulasi sistem berkas. Operating sistem ngurus file kayak bikin, hapus, baca, simpan, dan atur folder. Yang kelima, komunikasi. Operating sistem ngasih fasilitas biar program bisa saling kirim data atau komunikasi. Yang keenam, deteksi error. Operating sistem mantau sistem dan tandain error biar komputer tetap aman dan stabil. Selanjutnya, bagian-bagian sistem operasi. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, iaitu yang pertama, boot mekanis, meletakkan kernel ke dalam memori. Nah, maksudnya mengerut kernel ke memori waktu komputer baru nyala. Yang kedua, kernel itu inti dari sistem operasi. Nah, bagian inti operating system yang ngatur seluruh kerja hardware dan proses. Yang ketiga, command interpreter atau shell bertugas membaca input dari user. Nah, maksudnya bagian operating system yang baca perintah user dan jalanin perintah itu. Yang keempat, pustaka atau library, menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Nah, itu maksudnya kumpulan fungsi dasar yang bisa dipakai aplikasi biar gak perlu bikin semuanya dari nol. Yang kelima, driver, berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Nah, maksudnya penghubung antara operating system dan hardware eksternal biar perangkat kayak printer, keyboard, mouse, dan lain-lain bisa bekerja normal. Selanjutnya, lapisan-lapisan dalam sistem operasi. Yang pertama, perangkat keras itu pada lapisan pertama. Bagian paling dasar barang fisik kayak CPU, RAM, dan lainnya. Yang kedua, sistem operasi itu pada lapisan kedua. Otaknya komputer ngatur hardware biar bisa jalanin software. Yang ketiga, kelengkapan itu pada lapisan ketiga. Nah, terus pendukung operating system biar makin lancar kayak file manager dan keamanan. Yang keempat, program aplikasi itu pada lapisan keempat dan lima. Aplikasi yang dipakai user langsung misalnya WhatsApp, browser, game, dan lain-lain. Selanjutnya, proses booting. Proses booting adalah proses di mana suatu komputer dan sistem operasinya mulai bekerja dengan menginisialisasi semua device beserta drivernya. Nah, maksudnya, booting adalah proses saat komputer mulai hidup. Lalu, operating system diaktifkan sambil ngecek dan nyalain semua device serta drivernya supaya siap dipakai. Selanjutnya, urutan prosesnya terdiri dari yang pertama, bootloader mencari image scanner, merutnya ke memori. Kemudian dari memori, image scanner tadi dijalankan. Yang kedua, kernel mengenali device-device beserta driver-drivernya. Yang ketiga, kemudian kernel mengemon load file system yang merupakan salah satu langkah penting agar proses-proses lain di dalam sistem Unix dapat dijalankan. Yang keempat, selanjutnya kernel akan menjalankan program bernama init. Yang kelima, program bernama init inilah yang kemudian menjalankan. Yang keenam, proses terakhir yang dijalankan init adalah getty. Dengan getty, kita mendapat suatu interface untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Service selanjutnya. Selanjutnya, konsep komunikasi dengan peralatan itu hardware. Nah, setiap peralatan atau hardware yang ingin berkomunikasi dengan komputer membutuhkan device driver. Nah, setiap perangkat membutuhkan device driver agar bisa berkomunikasi dan dikenali oleh komputer. Nah, driver bertindak sebagai penghubung antara hardware dan sistem operasi. Selanjutnya, penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan
dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, penjadwalan proses itu kayak kebijakan dan mekanisme dalam sistem operasi yang nentuin urutan eksekusi proses agar penggunaan CPU lebih efisien dan teratur. Selanjutnya, penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama proses yang harus dikerjakan. Nah, itu memilih proses mana yang mendapat giliran menggunakan CPU. Yang kedua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Nah, itu menentukan waktu mulai dan durasi eksekusi proses di CPU. Selanjutnya, adapun penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama proses yang harus berjalan. Nah, itu menentukan proses mana yang dipilih untuk dieksekusi oleh CPU. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Nah, itu mengatur waktu mulai dan durasi eksekusi proses di CPU. Selanjutnya, ada kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama, adil itu fairness. Nah, itu semua proses mendapat jatah CPU secara seimbang. Yang kedua, efisiensi itu efisiensi. Penggunaan CPU dimaksimalkan tanpa banyak waktu ide. Yang ketiga, waktu tanggap itu response time. Itu seberapa cepat sistem merespon proses setelah diminta. Yang keempat, turnaround time. Itu waktu total dari proses dimulai hingga selesai. Yang kelima, output. Itu jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu periode waktu. Selanjutnya, metode penjadwalan. Yang pertama, non-preemptive. Pada metode ini, jika suatu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun operasi lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan prosesor hanya dapat dilakukan jika proses yang sedang berjalan tadi telah berhenti. Metode ini digunakan pada sistem batch dan sekuensial. Nah, maksudnya metode penjadwalan di mana proses yang sudah berjalan tidak dapat dihentikan atau diambil alih hingga proses tersebut selesai. Digunakan pada sistem batch dan sekuensial. Yang kedua, preemptive. Metode ini lebih canggih daripada non-preemptive karena sistem operasi dan operasi lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses lain yang sedang running berhenti. Metode ini digunakan pada sistem real time. Nah, maksudnya metode penjadwalan di mana sistem operasi dapat menghentikan proses yang sedang berjalan dan menggantinya dengan proses lain kapan saja. Digunakan pada sistem real time dan multitasking. Selanjutnya, algoritma penjadwalan. Berikut jenis-jenis algoritma berdasarkan penjadwalan. Yang pertama, non-preemptive, menggunakan konsep first in first out atau first come first serve. Yang kedua, sorters, job first. Yang ketiga, high-hertz rationes. Yang keempat, multiple feedbacks, queries. Yang kedua, preemptive, menggunakan konsep. Yang pertama, round robin. Yang kedua, sorters remaining first. Yang ketiga, priority scheduling. Yang keempat, guaranteed scheduling. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu yang pertama algoritma penjadwalan tanpa berprioritas, yang kedua algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari yang pertama berprioritas statik, yang kedua berprioritas dinamis. Nah, jadi kesimpulannya, sistem operasi itu intinya otaknya komputer yang ngatur semuanya biar jalan rapi.
Operating system jadi penghubung antara user, aplikasi, dan hardware. Dia yang ngatur proses, atur memori, ngatur file, ngatur perangkat, sampai jaga keamanan sistem. Tanpa operating system, komputer cuma jadi mesin kosong yang nggak bisa dipakai apa-apa.